terima yang terkasih, salam jumpa, berkah dalam. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat-sehat, sukacita ya. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 23 Januari. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang bersumber dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Tema yang saya angkat adalah sukacita, kegembiraan menjadi murid-murid Tuhan. Sahabat Rema yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini diceritakan bagaimana Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya. Mereka adalah orang-orang biasa. Ada Petrus yang nanti kita akan dengar kisahnya. Ia menyangkal Yesus 3 kali. Ada Yohanes dan Yakobus yang dikenal sebagai sosok yang temperamental, pemarah, maka dia juga digelari sebagai anak-anak guntur. Dan ada juga Yudas Iskariot yang kita kenal, dia yang nanti akan mengkhianati Yesus. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang juga punya kelemahan, orang-orang yang punya potensi untuk jatuh dalam dosa. Pertanyaannya adalah, ketika Yesus merekrut mereka untuk menjadi rasul-rasulnya, apakah Tuhan Yesus tidak melihat kelemahan mereka ini? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa nanti Petrus akan menyangkalnya 3 kali? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa nanti Yudas akan mengkhianatinya? Saya merasa pasti Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan Petrus, apa yang akan terjadi dengan Yudas Iskariot ini. Pertanyaan berikutnya, kalau Yesus tahu siapa itu Petrus, siapa itu Yudas, kenapa Yesus tetap merekrut mereka menjadi muridnya? Apakah Tuhan Yesus tidak melakukan seleksi lebih dulu kepada mereka? Saya menemukan jawabannya. Tuhan merekrut mereka bukan karena mereka sempurna. Tuhan memanggil mereka menjadi 12 muridnya bukan karena mereka tidak bisa jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan merekrut dan memanggil mereka menjadi 12 muridnya, pertama-tama karena Tuhan sangat mencintai mereka. Jadi dasar utama panggilan para murid itu adalah cinta Tuhan. Nah, di dalam cinta ini hidup mereka diubah. Di dalam cinta ini mereka diberi masa depan. Di dalam cinta ini mereka diberi ruang untuk bertumbuh dan berkembang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dari sini Bapak Ibu, sahabat Rema yang dikasih Tuhan, Anda dan saya diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang gembira, pribadi-pribadi yang bersukacita. Mengapa? Karena meskipun kita ini lemah, meskipun kita ini berdosa, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi muridnya. Suatu ketika ada seseorang yang cerita pada saya, Romo, saya ini heran. Saya ini orang berdosa, saya ini orang bodoh. Kenapa saya kok diangkat jadi prodiakon? Apa saya bisa melaksanakan tugas ini? Terus saya jawab, Bapak diangkat menjadi prodiakon itu bukan karena Bapak sempurna. Bukan karena Bapak ini hebat. Bapak
Bapak diangkat menjadi berdiakon karena Bapak itu dicintai oleh Tuhan. Bapak dipercaya untuk boleh ikut ambil bagian dalam karya-karya pelayanan gereja. Dan dasar utamanya adalah karena apa? Cinta Tuhan. Cinta itulah yang nanti akan mengubah hidup Bapak menjadi lebih baik lewat pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak. Cinta itulah yang akan memberikan kepada Bapak semangat, sukacita, makna dalam seluruh karya pelayanan Bapak. Nah, dari sini sahabat Rema yang terkasih, Anda dan saya diundang. Mari menjadi pribadi-pribadi yang gembira, pribadi-pribadi yang bersukacita, pribadi-pribadi yang selalu bersyukur. Karena meskipun kita lemah, kita dicintai oleh Tuhan. Mari kita sambut pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita dengan penuh semangat. Kita dipilih bukan karena kita hebat. Kita dipilih karena Tuhan mau menyelamatkan hidup kita. Karena Tuhan sayang dan cinta kepada kita. Semoga berkat Tuhan melimpah atas hidup Anda semua. Keluarga kudus Yusuf, Maria, dan Yosef, doakanlah kami. Tuhan sertamu. Semoga kita semua beserta keluarga kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.